Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ketemu lagi di pengantar ekonomi ya. Ini karena tadi memori penuh jadi harus dipindah dulu. Oke, melanjutkan yang tadi. Sekarang adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli sih apa ya? Nah, pasar oligopoli adalah satu bentuk interaksi permintaan dan penawaran ketika terdapat beberapa penjual, 2-10 penjual lah gitu ya. Di sini penjual-penjual itu yang menguasai pasar gitu. Jadi di sini bisa hampir kayak persaingan sempurna, tapi di sini tetap memiliki ciri khusus. Penjualnya itu bisa mempengaruhi harga pasar karena di sini cuman terdapat 2 sampai ya sekitar 10 penjual gitu ya. Oke, ciri-cirinya apa saja sih? Yang pertama adalah terdapat beberapa penjual yang menguasai pasar. Yang kedua, barang dijual dapat homogen dan juga dapat terdiferensiasi. Yang ketiga, terdapat hambatan untuk keluar masuk pasar. Yang ketiga, satu di antara para oligopoli berperan sebagai market leader. Jadi tetap ada walaupun ada beberapa penjual tadi, tapi ada satu yang jadi market leadernya, jadi pemimpin pasarnya gitu ya. Yang kelima adalah adanya ketergantungan yang kuat antar perusahaan. Jadi perusahaan yang satu dan perusahaan yang lain saling tergantung gitu ya. Selanjutnya adalah perusahaan oligopoli biasanya menggunakan promosi melalui iklan. Yang terakhir, jumlah penjualannya sedikit. Itu beberapa ciri dari pasar oligopoli. Yang selanjutnya adalah pasar monopsoni. Apa sih pasar monopsoni itu? Pasar monopsoni ya lebih mirip juga dengan pasar persaingan sempurna, dan ini lebih banyak penjualnya dari pasar oligopoli gitu ya. Jadi kalau pasar monopsoni di sini menyerupai pasar persaingan sempurna. Jadi ciri-cirinya adalah terdapat banyak penjual. Yang kedua, barang yang dijual berikan terdiferensiasi atau memiliki perbedaan corak gitu. Yang ketiga, adanya kemampuan penjual untuk mempengaruhi harga. Lah, bedanya kalau di pasar persaingan sempurna penjualnya tidak bisa mempengaruhi harga ya, karena saking banyaknya gitu. Kalau di pasar monopsoni ini kita penjualnya bisa mempengaruhi harga. Yang selanjutnya adalah menjual mudah keluar masuk pasar. Yang selanjutnya terdapat kegiatan promosi. Oke, pasar selanjutnya adalah pasar monopsoni. Tadi monopolistik ya. Pasar persaingan monopolistik lah. Sekarang baru yang pasar monopsoni. Oke, selanjutnya pasar monopsoni. Oke, apa itu pasar monopsoni? Cirinya kalau pasar monopsoni itu hanya ada satu pembeli. Apa mungkin? Oh, mungkin. Kita coba cek. Nah, tiang listrik itu pembelinya cuma dari PLN. Oke, itu masuk jenis monopsoni ya. Yang pasar selanjutnya adalah pasar oligopsoni. Kalau pasar monopsoni satu pembeli, kalau oligopsoni apa itu? Satu bentuk pasar yang dikuasai oleh lebih dari 2 orang pembeli dengan penawaran dari sejumlah produsen atau penjual. Oke, jadi kalau monopsoni cuma satu, oligopsoni beberapa pembeli gitu ya. Oke, selanjutnya pasar komoditas. Komoditas di sini pasar komoditas interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Tetapi ini adalah barang dan jasa akhir gitu ya. Oke, fungsinya apa sih pasar komoditas ini? Oke, yang pertama adalah sebagai tempat atau sarana untuk memperoleh informasi tentang beberapa jenis barang yang diperdagangkan di pasar dunia. Oke, kalau komoditas itu dunia sudah ya. Yang kedua adalah sebagai tempat atau sarana untuk mengadakan transaksi berbagai barang yang berlaku di pasaran dunia. Yang ketiga, sebagai tempat atau sarana untuk memantau dan mengatur perdagangan barang. Nah, itu fungsi pasar komoditas. Sekarang manfaatnya apa? Pertama, bagi penjual ya. Bagi penjual pasti untuk menjual barang dagangannya ya.
Bagi pembeli ya pasti bisa mendapatkan barang dagangannya. Bagi pemerintah, oh bisa menambah devisa. Bagaimana kok bisa menambah devisa? Ya karena di perdagangan internasional itu pemerintah bisa mendapatkan devisa dan bisa membiayai aktivitas pemerintah gitu ya. Selanjutnya pasar input. Pasar input atau pasar faktor produksi adalah interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang atau jasa sebagai masukan atau input dalam suatu proses produksi. Jadi pasar input itu terdiri dari beberapa ya, karena yang masuk proses produksi itu beberapa juga. Oke, salah satunya adalah sumber daya alam. Sumber daya alam. Jadi pasar faktor produksi sumber daya alam. Di sini sumber daya alam yang biasanya dipakai itu khususnya adalah tanah yang digunakan untuk proses produksi gitu ya, untuk bikin pabrik, bikin perusahaan gitu ya. Oke, pasar selanjutnya adalah pasar produksi tenaga kerja. Pasar produksi tenaga kerja di sini berkaitan dengan pembentukan harga bagi tenaga kerja itu sendiri sebagai salah satu faktor produksi. Oh bisa sih? Oh bisa. Kita sebagai tenaga kerja kalau misalkan kita yakin memiliki kemampuan yang lebih, bisa gaji saya sekian, minta gaji yang tinggi. Oke, gitu ya. Kalau di pasar tenaga kerja tersedia banyak para pekerja, bursa kerja juga ya. Oke. Selanjutnya adalah pasar faktor produksi modal. Modal di sini bisa dari modal uang, nanti juga terkenal dengan pasar uang ya, pasar modal gitu. Dan juga pasar modal dari bentuk mesin, kendaraan gitu ya, yang digunakan untuk produksi. Oke, yang terakhir adalah pasar faktor produksi keahlian atau skill. Skill di sini atau kewirausahaan ya. Jadi di sini faktor produksi keahlian atau kewirausahaan adalah keterampilan atau keahlian yang digunakan seseorang dalam mengkombinasi berbagai faktor produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Jadi di sini kewirausahaan itu menjadi satu faktor dari pasar tersendiri gitu ya. Jadi ada banyak wirausaha menjadi satu itu karena banyak yang menghasilkan produk sendiri. Karena menghasilkan produk kecil tetapi bisa menghasilkan gitu, walaupun masih skalanya wirausaha. Oke, jadi itu masuk dalam kategori pasar faktor wirausaha. Oke, mungkin cukup sekian tambahan dari saya. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Semoga ilmu kita barokah dan juga jadi jariah dunia akhirat. Kalau lain waktu insya Allah, kalau ada waktu, Allah memberi waktu, kita ketemu lagi insya Allah ya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.